gacor. Ini instruksinya salah. Secret Lovers, dari data laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara LHKPN, Komisi Pemberantasan Korupsi, Gubernur Maluku Utara, Sherly Coanda, rupanya menempati posisi teratas gubernur terkaya di tanah air per Mei 2026 loh, dengan total kekayaan hampir 1 triliun. Wow! Namun, hal ini dianggap wajar karena latar belakang bisnis dan investasi Sherly dan almarhum suaminya, Benny Laos, yang sudah berjalan sebelum ia aktif di dunia politik dan pemerintahan. Apalagi, gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini justru sukses mencatatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya tertinggi secara nasional pada 2025. Lalu, benarkah Sherly Coanda begitu dicintai masyarakat Maluku Utara? Sosok Sherly Coanda memang sukses mencuri perhatian publik, cantik dan pintar memimpin daerahnya. Tak heran, belum 2 tahun menjabat, dedikasi dan program kerja yang dijalankannya terpampang nyata. Bahkan, ia meraih penghargaan sebagai gubernur berkinerja terbaik versi anak muda dalam survei terbaru To Secret Lovers. Tak hanya soal penampilan dan kecantikannya yang kerap dipuji, ketegasan serta caranya menyelesaikan berbagai persoalan menjadi bukti nyata kapabilitasnya sebagai orang nomor 1 di Maluku Utara. Menurut aku Bu Sherly cantik ya, cantik banget, terus tegas, berwibawa banget. Menurutku beliau sangat mengayomi warganya di Maluku Utara. Her personality maybe ya, personality-nya gila. Literally princess yang berubah menjadi gubernur gitu. Girl boss juga. Girl boss juga gitu. Sering dijuluki princess oleh warga plus 62 ini, sosok Sherly Coanda memang dikenal sebagai pribadi yang ceria dan apa adanya. Yap, pembawaannya memang beda dari kebanyakan pejabat lain ya, Secret Lovers. Sherly memang dikenal punya gaya bicara yang santai alias informal. Ia bisa saja tiba-tiba mengajak bercanda warganya. Itu kemarin nggak sempat di plester. Masa duitnya nggak cukup buat di plester? Kenapa ada yang cukup, kenapa ada yang nggak cukup? Yang di Halmahera aja cukup sampai plester, masa di Ternate udah cukup buat plester? Kan harganya lebih murah, mana ini PPK-nya? Tak heran, image-nya justru terkesan sebagai sosok ibu yang cerewet, perhatian, namun tetap tegas jika sedang berbicara soal pekerjaan atau masalah di masyarakat. Terlebih, soal program kerja yang ia jalankan. Pastinya, ia begitu detail melihat progres dan perkembangannya hingga sejauh mana. Seperti yang sering kita lihat di media sosialnya tuh. Ini kan tanggung jawab Bapak. Berarti Bapak datang bisa lihat pakai mata kan, kalau itu dinding tidak diplester kan. Logika saja ketika Halmahera punya bisa plester, tidak mungkin Ternate dengan biaya lebih rendah tidak bisa plester kan. Terus Bapak kan pengawas kan, harusnya Bapak tidak terima serah terima ketika ini tidak diplester. Harusnya kan Bapak tanya, kenapa bahannya kurang? Kenapa tidak bertanya? Bapak itu harusnya bersyukur, Bapak posisi di Bapak. Ketika Bapak dikasih posisi Bapak, tugas Bapak itu membantu mereka yang kurang. Uniknya, cara bicaranya yang sangat khas, kadang spontan dan cepat ceplos, justru banyak banget disuka, termasuk warganet yang juga banyak mengaguminya. Karena terasa jujur dan tidak dibuat-buat. Di banyak momen, Sherly lebih sering terlihat bercanda sama warga, ngobrol santai, sampai bereaksi spontan terhadap situasi di lapangan. Hal-hal kecil seperti itu yang membuat banyak orang merasa pemimpin perempuan kebanggaan Maluku Utara ini beda. Ada sisi humanis yang kental terlihat. Jadi, masyarakat tidak hanya melihat dia sebagai pejabat, tapi juga sebagai sosok yang dekat dan tulus sama masyarakatnya. Yang menarik, Sherly Coanda ternyata sangat mencintai keindahan bawah laut loh, Secret Lovers. Bagi Sherly, laut bukan cuma soal pemandangan indah, tapi juga jadi tempat paling nyaman untuk melepas penat. Bahkan menurutnya, duduk menikmati laut sambil bengong saja sudah cukup jadi stress release terbaiknya. Dan hari ini saya beruntung bisa ikut Ibu Gubernur diving, melihat keindahan laut Maluku Utara. Ibu kenapa? Sejak kapan sih mulai suka diving, dari kapan, Bu? Sejak di Morotai. Itu berapa ya? 2017 ya? 2017 pertama kali saya diving melihat hiu. Hiu? Kalau saya baca beberapa katanya dari kecil Ibu emang sudah suka berenang, suka laut. Suka berenang, suka laut. Tapi divingnya itu intensnya baru 2017. Waktu itu tujuannya kan promosiin pariwisata ya, karena kita di Morotai itu ada spot
spot Shark Point. Kenapa sampai akhirnya ibu menyukai sekali atau jatuh cinta sama diving ini? Apa alasannya, Bu? Alasannya buat yang pernah dive dan yang suka, mereka akan ngerti. Kenapa? Mungkin karena tenang dan cantik dan Cantik. ada adrenalin dan sesuatu yang baru. Seru aja sih. Ya Secret Lovers, diving memang memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Mulai dari melatih kekuatan seluruh tubuh, meningkatkan kapasitas paru-paru, hingga menurunkan stres. Olahraga ini menggabungkan manfaat kardio dengan efek menenangkan layaknya meditasi di dalam air. Spot diving terbaik, Bu, di Maluku Utara di mana aja sih, Bu? Kalau menurut saya masih tetap Shark Point ya. Di situ bisa kedalaman 10, 18, pasir putih, bisa lihat hiu black tip, reef shark, kadang 10, 20. Menurutku itu paling menarik. And then yang kedua ada ST Point. Di situ ada schooling barakuda, schooling GT, ada pinnacle. Yang lain sih ya standar ya, corals. Kalau mau free dive ada schooling Ochi yang tadi saya. Jiko tadi. Ya itu kayak gampang banget, cuma nyemplung 10 meter. Oke. Free dive, cantik. Kalau ini sekarang kita di mana nih, Bu? Ini kita di mana ini kita? Sulamadaha. Ini kita di Sulamadaha. Ini visibility-nya juga bagus, jernih. Lihat apa? Lihat table coral, ikan kecil-kecil. Saya udah lama nggak scuba soalnya. Saya biasanya free dive, mermaid. Walaupun diving atau free dive memiliki banyak manfaat kesehatan, namun olahraga satu ini tergolong olahraga ekstrim yang juga mempunyai ancaman dan bahaya. Pengalaman menarik pada saat diving, scuba diving atau lagi diving lebih apa yang paling menarik yang berkesan sampai sekarang, Bu? Paling menarik. Paling scary, oh. Paling scary boleh. Saya pernah. Paling saya scary, Bu. pernah panic attack di bawah laut. Pas lagi. Iya, karena arus kan. Bukannya kita ngeflow dengan arus, melawan arus. Jadi habis napas, jadi panic attack. Kalau kita panic attack di bawah laut, terus kalau udah selesai napas tuh rasanya pengen buka regulator, kayak pengen napas normal, which is kan nggak boleh ya. Jadi biasanya kalau udah gitu harus menenangkan diri di bawah laut. Sambil merangkak-rangkak di koral untuk kita bisa kembali ke spot awal. Ya, ketika terjadi panic attack di bawah laut, para penyelam memang tak diperbolehkan untuk langsung bergerak ke atas permukaan laut secara mendadak. Karena dapat beresiko fatal pada tubuh kita Secret Lovers. Naik ke permukaan laut secara mendadak sangat berbahaya. Karena penurunan tekanan air yang drastis. Memicu pembentukan gelembung gas nitrogen di dalam darah dan jaringan tubuh. Hal ini dapat menyebabkan penyakit dekompresi dan barotrauma yang mengancam nyawa. Seperti kelumpuhan, stroke, hingga kerusakan paru-paru. Kalau yang paling menyenangkan, paling indah menurut Ibu pas kapan tuh? Paling indah. Kalau lihat ikan ya. Ikan. Oh, saya tipe yang suka lihat ikan gede. Oke. Jadi ya koral itu cantik, tapi saya lebih senang kalau lihat ikan gede. Saya bukan geng ikan kecil, kecuali schooling ya. Saya suka ikan gede. Sini ada spot dugong di Halmahera Timur. Free dive aja karena dia cuma 5 meter. Dia kalau pagi suka datang tempat makannya. Menarik sih karena dia kelihatan sangat Gede banget ya. di bawah laut tuh gede, terus kayak kesenggol dia aja tuh kita kayak panik gitu dan kulitnya kan kasar. Hiu juga menarik sih kalau pertama kali lihat hiu tuh. Sampai sekarang sih kalau dia nyentuh-nyentuh gitu kayak ada sensasi. Kecintaan Shirley terhadap dunia bawah laut terlihat jelas saat perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 tahun lalu. Shirley memimpin pengibaran bendera merah putih di dasar laut Sulamadaha, Kota Ternate. Pada perayaan itu, ia tampil bak putri duyung, mengenakan kostum mermaid, membawa bendera merah putih untuk dikibarkan di bawah laut. Tak lupa, ia juga memberi hormat serta mencium sang merah putih sebagai bukti cintanya terhadap Indonesia. Upacara pengibaran bendera di bawah laut bersama wanita selam Indonesia dengan menghadirkan 100 penyelam ini sekaligus menjadi pengingat bahwa laut Indonesia yang sangat kaya harus tetap dijaga. Selain
selain diving, olahraga apa Bu biasanya yang Ibu yang Olahraga otak. olahraga otak? Olahraga lain mungkin badminton atau mungkin sekarang yang Badminton lagi kadang-kadang. ramai pedal Bu. Pedal nggak punya talenta. Nggak punya talenta, nggak punya waktu. Badminton kadang-kadang. Ya, cuman kalau diving pulang tuh aku happy, terus tidurnya enak, deep sleep. Stress release Bu. Iya, stress release. Ini lebih perlu stress release. Kecintaan Sherly Chowanda terhadap dunia bawah laut mencerminkan kepeduliannya terhadap kekayaan alam dan masa depan Maluku Utara. Sebagai gubernur perempuan pertama di Maluku Utara, Sherly hadir membawa semangat baru melalui kepemimpinan yang tegas, humanis, dan dekat dengan masyarakat. Sebenarnya saya lebih fokus anak-anak Maluku Utara itu punya skill, jadi saya lebih fokus ke vokasi sih. Lebih punya skill yang kemudian bisa cepat kerja, jangan hanya berharap setelah lulus ada yang ngasih kerjaan, tapi harapannya mereka pun bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Dan yang tadi konektivitas, karena harus ada pemerataan ekonomi. Memang pertumbuhan ekonomi kita itu dari tambang, dari hilirisasi tambang, tapi namanya juga sumber daya alam itu suatu hari akan habis juga.